3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita anak-anak belajar tematik. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kelas 3. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran ketiga. Nah, di pembelajaran ketiga ini ada apa ya anak-anak? Mari kita simak. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Apakah masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup anak-anak yang kamu temukan dari gambar tersebut? Nah, di sini ada gambar ayam, lalu ada seorang anak sedang memberi makan ayam dan ibu sedang menyiram tanaman, lalu ada telur ayam yang berada di jerami. Nah, dari gambar ini kalian bisa menyimpulkan apa ciri-ciri dari makhluk hidup yang terdapat di gambar. Nah, betul anak-anak. Makhluk hidup memerlukan makanan. Bisa dilihat dari seorang anak kecil yang memberi makan ayam, karena makhluk hidup itu memerlukan makanan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini untuk tugas halaman 23. Nah, nanti kalian tinggal menyalin saja jika sudah ada bukunya ya anak-anak. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ditemukan di gambar tadi yaitu yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Kegiatan apa yang ada di gambar? Ibu menyiram tanaman. Lalu yang kedua, ayam memerlukan makanan. Kegiatannya, ayah dan Siti sedang memberi makan. Yang ketiga, ayam berkembang biak. Gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Ini menunjukkan kalau ayam berkembang biak. Lalu gambar yang keempat, manusia berkembang biak. Bisa dilihat di sini ada keluarga Siti, ibu, ayah dan Siti. Keluarga Siti ya, berarti menunjukkan bahwa manusia juga berkembang biak. Nomor 5, ayam memerlukan minum. Nah, ada tempat minumnya ya anak-anak di situ. Yang keenam, hewan bergerak. Nah, ayam nampak menuju makanan. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat di gambar dan kegiatannya itu seperti ini ya anak-anak. Nanti kalian boleh salin ketika sudah mempunyai buku temanya. Ini untuk halaman 23. Lalu selanjutnya, amati kedua gambar berikut. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Nah, anak-anak di sini ada keluarga yang sedang makan. Nah, bersamaan juga dengan ayam yang sedang makan juga dan ada anak ayamnya. Nah, apa persamaan dari gambar tersebut? Ya, benar. Sama-sama sedang makan. Nah, namun kita lihat dulu di sini. Hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Jadi, manusia juga memerlukan hewan untuk diolah menjadi makanan seperti telur dan daging ayam ya anak-anak. Keluarga Siti sedang makan dengan lauk telur dan ayam. Ini menunjukkan bahwa manusia dan hewan itu ketergantungan dan juga tumbuhan juga ya sama anak-anak. Gambar pertama menunjukkan Siti keluarganya membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk hidup lain. Selain hewan juga berasal dari tumbuhan. Jadi tidak cuma hewan yang bisa dijadikan makanan, tapi berbagai tumbuhan juga bisa. Gambar berikut menunjukkan perkembangbiakan ayam, mulai dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh jadi ayam dewasa. Nah, lihat di sini anak-anak, ada telur, lalu anak ayam. Nah, lalu bertumbuh dan menjadi ayam dewasa ya. Itu persamaan dari gambar tersebut. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telurnya dapat memenuhi kehidupan manusia. Pengembangan
Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan oleh beberapa peternakan setiap bulannya. Nah, anak-anak bisa memperhatikan di sini. Ada peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 3.000 butir telur. Peternakan B, jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 1.500 butir telur. Peternakan C, jumlah telur yang dihasilkan yaitu 3.500 butir telur. Peternakan D yaitu 2.000 butir telur. Peternakan yaitu 2.500 butir telur. Nah, anak-anak, di sini kita akan mengerutkan lagi bilangan seperti yang di pembelajaran pertama. Nah, bagaimana cara mengurutkan bilangan mengenai peternakan ini? Nah, anak-anak bisa lihat pertanyaannya. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, jika ingin mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil, maka yang pertama kita lihat adalah angka pertama pada angka di bawah ini, yaitu akan menunjukkan ribuan. Kita lihat di sini yang paling besar itu yang mana? Nah, berarti ada angka 3, 1, 3, 2, 2. Berarti yang paling besar angka 3. Di sini ada 3, ada 2 angka 3-nya. Nah, yang berarti kita lihat lagi angka yang kedua yaitu angka ratusan. Ya, 500. Berarti yang paling besar ada peternakan yang C. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Dari angka pertamanya itu yang paling kecil sudah jelas di peternakan B. Nah, dari situ sudah terlihat kalau dia cuman menghasilkan 1.500 butir telur. Lalu urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Kita lihat yang paling depannya anak-anak, ada 3, 1, 3, 2, 2. Nah, paling angka depannya berarti yang paling kecil yang mana? Yang B. 1.500 karena itu angka depannya 1, paling kecil. Lalu yang kedua yang mana? Ya, antara 2.000 dan 2.500, paling kecil yang mana? Peternakan yang D karena dia cuman senilai 2.000, sedangkan peternakan yang E dia memiliki ratusannya yaitu 500. Lalu selanjutnya peternakan yang E. Sesudah peternakan yang E, antara 3.000 dan 3.500 mana yang paling kecil? Nah, yang jelas 3.000 ya anak-anak, karena dia tidak mempunyai ratusannya. Dan selanjutnya yang peternakan C yaitu 3.500 karena dia memiliki ratusannya yaitu 500. Nah, selanjutnya mari kita lihat. Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya angkanya. Ada 1.250. Nah, cari tulisannya 1.250. Nah, jelas ya anak-anak, itu berhadapan. Nah, tinggal diberi garis. Yang kedua 1.000. Cari nama bilangannya 1.000. Yang ketiga 2.500 dibacanya 2.500. Selanjutnya, agar lebih mudah membaca bilangan, kamu dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1.000, contohnya 1.250. Nah, tabel nilai tempat 1.250 ditunjukkan seperti berikut. Di sini ada ribuan, lalu ada angka ratusan, lalu ada angka puluhan, dan satuannya tidak ada ya satuannya anak-anak. Angka 1 berada pada ribuan sehingga bernilai 1.000.
Lalu angka yang kedua berada pada tempat ratusan, sehingga bernilai 200. Angka kelima berada pada tempat puluhan, jadi bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan, sehingga nilainya 0. Jadi dipisahkannya seperti ini ya anak-anak. Lalu perhatikan lagi, cobalah menulis bilangan pada tabel nilai tempat. 4.750. Dibacanya berapa? 4 itu masuknya ke dalam ribuan, berarti 4.000. Lalu 7 itu masuknya ke dalam ratusan, 700. Nah, 50 ke dalam puluhan, berarti 5. 0 itu ke dalam satuan, berarti 0. Nah, dibacanya 4.750. Nah, yang bawah, yang 4 ini nilainya 4.000. 7 ini berarti nilainya 700 karena berada di ratusan. Puluhan ini nilainya 50, berada di puluhan. Satuannya 0, berada di satuan, berarti dibacanya 4.750. Lalu contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua ya anak-anak. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, titik-titik dibaca 8.417. 8.000 berarti 8-nya masuk ke dalam ribuan. Lalu 400 berarti 4-nya masuk ke dalam ratusan. 17 berarti kan kalau angka 17 itu 1 dan 7, atau dia bisa ditambah 10 tambah 7 berarti 17. Berarti angka satunya itu masuk ke puluhan. Lalu angka yang keduanya masuk ke angka yang ketujuhnya masuk ke satuan. Jadi nilainya 8 ini masuknya ribuan, 400 nilainya. Lalu yang satu ini 10 nilainya, yang 7 ini 7 nilainya. Nah, begitu ya anak-anak.